Pemirsa, dugaan manipulasi opini laporan keuangan kembali menyeret pejabat tinggi negara. Hari ini, anggota 5 BPK RI Bobi Adityo Rizaldi resmi memenuhi panggilan KPK pasca penggeledahan rumah pribadinya. Kasus ini membuka tabir baru dugaan suap pengkondisian predikat WTP di Kabupaten Muara Enim. Kamis 16 Juli 2026, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan Bobi Adityo Rizaldi memenuhi panggilan penyidik KPK. Bobi tiba di Gedung Merah Putih sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan ini dilakukan KPK setelah penyidik menggeledah kediaman Bobi di Jakarta. Bobi diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap pengkondisian adanya temuan BPK RI di pemerintah Kabupaten Muara Enim. Dari hasil penggeledahan, KPK menyita sejumlah barang bukti elektronik. Pada hari Senin hingga Selasa kemarin, penyidik melakukan penggeledahan di rumah saudara BB. Jadi memang penggeledahan berlangsung cukup lama dari Senin malam, berakhir di Selasa dini hari. Jadi memang 2 hari penyidik melakukan penggeledahan, di mana dalam penggeledahan tersebut penyidik mengamankan beberapa barang bukti elektronik yang kemudian dilakukan ekstraksi untuk mencari, mendalami keterangan dan informasi yang dibutuhkan sehingga dapat membantu dalam proses penyidikan perkara ini. Selain penggeledahan yang dilakukan KPK, penyidik juga melakukan pemeriksaan sejumlah saksi pada Rabu 15 Juli 2026 dengan memeriksa sejumlah ASN di lingkungan BPK RI. Dari pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami pengetahuan saksi seputar proses mekanisme dalam pemeriksaan atau audit yang dilakukan BPK, termasuk juga terkait pemberian opini di Pemkab Muara Enim yang awalnya predikat WDP kemudian berubah menjadi WTP atau wajar tanpa pengecualian. Pengetahuan para saksi berkaitan dengan proses mekanisme terkait dengan pemeriksaan atau audit yang dilakukan oleh BPK, termasuk juga soal adanya pemberian opini ya. Jadi di Pemkab Muara Enim ini kan bermula opininya WDP ya, wajar dengan WDP wajar dengan pengecualian. Kemudian ada dugaan setting temuan, ada beberapa yang diduga diubah oleh tim auditnya, kemudian berganti menjadi WTP, wajar tanpa pengecualian. Nah, ini proses-prosesnya seperti apa, itu didalami oleh penyidik ya. KPK resmi menetapkan 5 orang tersangka terkait kasus dugaan suap berkaitan audit laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Yang diantaranya kembali menetapkan Bupati Muara Enim, Edison, sebagai tersangka untuk kedua kalinya. Tim Liputan, Metro TV. Lalu seperti apakah keterkaitan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan Bobi Rizaldi dalam dugaan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa serta pengkondisian audit yang menjerat Bupati Muara Enim Edison? Kita membahasnya bersama dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Selamat malam Mas Boyamin. Malam Vera dan seluruh pemirsa Metro TV. Baik, terima kasih sudah bergabung. Mas Boyamin, setelah rumahnya digeledah, KPK hari ini memeriksa anggota 5 BPK RI, Bobi Rizaldi. Seperti apa peran Bobi dalam kasus korupsi Bupati Muara Enim ini? Pertama, ada tersangka namanya Angga. Itu adalah tenaga ahli sejak Bobi di DPR. Dan ketika pindah ke BPK, dia juga melekat kepada Bobi dan sudah tersangka. Kedua, pernyataan dari yang kepala wilayah atau apa ya, yang Palembang itu, Titin itu, mengatakan dia tidak ngerti urusan apa-apa dan ada yang lebih atas lagi. Nah, yang atas siapa? Karena ini tadinya audit ini harusnya dengan catatan, istilahnya gitu, tapi ini dibuat menjadi WTP. Nah, kenapa Bupati berjuang betul dengan WTP? Karena ya memang DAU atau dana alokasi umum atau dana alokasi khusus itu 100% kalau WTP. Tapi kalau menjadi WDP dengan pengecualian atau catatan atau apa bisa berkurang sampai tinggal 70% atau 50%. Maka kemudian perlulah si
bupati ini berjuang, dan untuk bisa merubah itu nggak cukup hanya auditor yang memeriksa, tidak cukup dengan perwakilan-perwakilan, maka sampai harus level tinggi. Nah, itulah rangkaian, dan yang ketiga kemudian digeledah gitu loh. Jadi ini saya pada posisi saya gitu, tiga urutan ini tadilah yang potensi menjadikan Pak Bobi ini dimintai keterangan hari ini untuk mendalami. Nah, nanti apa yang keterangan yang diberikan, misalnya berkaitan dengan Angga. Oh, itu sudah dia yang nakal aja, yang mencatut-catut nama saya. Gitu bisa jadi. Atau, oh itu Titin itu sebenarnya maunya dia sendiri aja. Dia karena ada masalah terus nyeret-nyeret atasnya. Gitu. Terus ketiga, penggeledahan yang barang bukti apa yang diterima segala macam, dia bisa. Ini kan tetap satu sisi azas praduga tidak bersalah, kita mencoba dari sisi-sisi yang sebelahnya. Tapi saya apapun rangkaian ini KPK yakin tidak gegabah, tidak main-main, tidak ceroboh. Buktinya menggeledah, dan menggeledah kan juga sudah ada rangkaian KUHP yang baru, harus ada relevansinya, harus ada korelasi, ada kepentingannya, tidak semata-mata menggeledah, nggak boleh lagi sekarang gitu. Dan izin geledah sebenarnya kalau KUHP baru harus berdasarkan ketua pengadilan, tapi KPK boleh aja dengan Dewan Pengawas, tapi Dewan Pengawas juga sudah pada posisi diamputasi oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, seperti apa itu? Tapi saya yakin dengan KUHP yang baru kan, kalau ini gegabah ceroboh bisa digugat pra peradilan atas penggeledahannya tadi gitu. Maka bagi saya ya potensi-potensi untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap Bobi menurut saya ya besar sekali. Nah, rangkaiannya kayak apa? Kan kemudian pada waktu OTT ini kan handphonenya Angga kan juga sudah disita. Dan ada keterangan-keterangan di situ, maka kemudian berani melakukan tahap berikutnya, melakukan penggeledahan terhadap rumah yang dipunyai atau ditinggali oleh Bobi Rizaldi gitu, Vera. Masih. Dengan mengubah WDP menjadi WTP, ada kemudian bukti Bobi menerima suap atau gratifikasinya? Ya bisa jadi belum ada, karena ini kan masih nyampe ke Angga misalnya begitu. Tapi kan alat bukti kan tidak semata-mata nyampe atau tidak nyampe. Karena dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu bahasanya tidak nyampe pun tidak apa-apa, tapi menerima janji. Jadi jangan dikira hanya menerima uang, menerima janji pun termasuk sudah melakukan kejahatan yang diatur di Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Misalnya menerima janji nanti akan diberikan 10 tahun lagi, atau ketika sudah pensiun, atau janji akan diberikan apa-apa. Janji ini sudah pada posisi sama dengan pemberian yang diterima uang. Kelasnya sama, Vera. Nah, itulah maka kemudian ya didalami pada posisi itu terkait dengan Angga. Ini handphonenya sudah disita, ada rangkaiannya. Dan kemudian Titin bagaimana itu melakukan WDP menjadi WTP. Nah, kan bisa jadi ada arahan-arahan. Lah, arahan siapa? Kan dia menyebut, saya tidak terima uang kok gitu. Nah, dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu kan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Betul enggak nerima, tapi kan memperkaya orang lain. Yang lainnya misalnya ya Angga yang nerima duit gitu kan. Tapi setidaknya bisa aja sebagai Pak Bobi ini harusnya melarang Angga untuk begini begitu. Tapi bisa aja rangkaiannya dulu di DPR bagaimana. Kan itu. Itu yang istilahnya bukti yang berikutnya adalah bukti petunjuk. Petunjuk itu kesesuaian. Apalagi nanti di KUHP yang baru itu adalah pengamatan hakim aja bisa jadi prosesnya. Nanti kan Pak Bobi diperiksa sebagai saksi tuh. Nah, nanti bagaimana pengamatannya akan dituangkan dalam pertimbangannya. Sebenarnya Pak Bobi ini terkait atau tidak terkait, atau atasan yang teledor, atau atasan yang menyuruh gitu. Ya, Mas Boyamin, Agus Dewanggara yang kemudian berkomunikasi dengan asisten Bupati Edison Rusdi, ini alur komunikasinya dikatakan demikian begitu ya. Tapi apakah ini artinya bahwa praktik ini memang sering dilakukan melalui Angga sebagai pihak swasta yang melanjutkan ke pihak BPK? Ya, Angga ini kan jangan dianggap swasta, dia malah menempel sebelumnya di DPR gitu sebagai tenaga ahli. Dan nyatanya Angga ini di BPK itu akses itu juga langsung bisa. Saya aja yang kadang-kadang berurusan aja belum tentu bisa masuk, tapi Angga punya kartu akses. Itu. Bagaimana dia orang ini belum pernah diangkat sebagai tenaga ahli di BPK, belum segala macam, tapi punya kartu akses. Siapa yang memberi atau siapa yang mengotorisasi? Dan kemudian nyatanya dia bisa mengakses misalnya perwakilan BPK. Dan kemudian bupati ini kan tidak bodoh-bodoh amat. Kenapa dia percaya terhadap Angga atau kepala dinas pendidikan percaya dengan Angga?
Ya berarti kan Angga bisa meyakinkan bahwa dia bisa menyambung atau bisa bahkan mewakili atau bahkan mempersonifikasi dirinya juga adalah dari Bobby. Kan banyak analisa ke sana nantinya gitu. Jadi ini suatu memang yang harus didalami KPK, nanti dibawa juga ke pengadilan terhadap yang sudah di OTT, nanti bisa didalami selain di BAP hari ini juga didalami oleh jaksa KPK di saat diperiksa sebagai saksi di pengadilan, didalami begitu. Urut-urutannya seperti apa sih, gitu kan? Bagaimana Angga ini kemudian menjadi dipercaya oleh Pemkab di sana gitu, dan kemudian bahkan juga dikasih duitnya. Karena apa? Hasilnya sudah kelihatan kok bahwa itu akan menjadi WTP. Kalau Boyamin atau siapapun, bukan Boyamin itu ngomong ke bupati di sebuah tidak saya sebut lah gitu, bupati mana gitu, saya ngomong, wah Anda ini dia misalnya konsultasi ke saya misalnya itu, ini WDP gimana WTP Bang gitu misalnya, oh ini beres saya urusi begitu kan. Nah, apa percaya bupati kepada Boyamin bisa mengubah WDP jadi WTP? Jadi bahasa awamnya saya coba terangkan kepada publik, ini sesuatu yang tidak masuk logika sederhana atau menjadi tidak logis dari pemikiran yang sederhana pun gitu, Vera. Baik, terima kasih Mas Boyamin sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.